Charlotte. What do you know about Charlotte? Charlotte made you. Is that me? Giganotosaurus. Biggest carnivore the world has ever seen. See? Not so bad. This isn't about us. Don't move. Adegan dibuka oleh aksi spionase duo legend. Berdasarkan petunjuk dari Ian, Ellie temukan tempat yang dicari yaitu lab L4. Menggunakan gelang akses Ian, mereka masuk ke lab tersebut. Misinya adalah masuk, ambil sampel, dan keluar. Ada sedikit aja gangguan, para belalang bakal berkerumun. Ellie temukan belalang dewasa. Dibantu Alan, perlahan mereka tarik kompartemen. Lalu Ellie minta Alan mengambil si belalang. Reaksi Alan adalah, serius lah. Tapi demi mendapat bukti, mau nggak mau Alan ikuti hingga didapatlah seekor belalang jumbo dewasa untuk diambil DNA-nya. Sialnya si belalang mengirim sinyal kepada kawanan yang lain. Sebelum lihat apa yang terjadi, kita ke Dodson yang gak terima Henry tunjukkan video cara kepada Macy. Narasi video itu menunjukkan tujuan Henry mengubah sel patogen belalang untuk disebarkan kepada satu generasi belalang jumbo yang udah dilepas. Hal itu dapat memicu para belalang berhenti menyerang ladang. Selesai dengar penjelasan di video, Macy ambil gelang akses untuk bebaskan Beta. Lihat itu, alarm bahaya dibunyikan yang sekaligus menciptakan kekacauan di lab L4. Dan inilah nasib Alan dan Ellie selanjutnya. Di ruang lain, Macy coba kabur dalam suasana rusuh yang dibuat Beta. Berkat itu, Macy bisa keluar dari ruangannya ditahan. Sementara Alan berusaha mengambil gelang akses yang jatuh agar bisa keluar. Pada akhirnya selamatlah sejoli ini dengan disaksikan Macy. Cukup romantis, tapi sudahi dulu aksi romansa mereka karena ada anak di bawah umur berada di sana. Yang mana Macy mengenali kedua legend ini. Dia pun beritahu namanya yang buat Ellie dan Alan kaget. Lalu setelah info mereka bukan pekerja biosin, ketiga orang ini pun bersatu untuk mencari jalan keluar. Di langit Pulau Suaka, Kayla yang minta izin mendarat mendapat penolakan karena tahu dia membawa penumpang gelap. Dodson yang masuk ke ruang pengawas itu juga melarang keras memberikan izin. Lalu datang seorang pengawal Dodson yang kabari kalau penumpang Kayla adalah Owen dan Claire. Untuk membereskan mereka, Dodson perintahkan matikan sistem penangkal udara. Hal itu memicu tanda bahaya di pesawat Kayla menyala. Tahu itu, Kayla harus membawa pesawat keluar dari area tersebut. Sayangnya udah terlambat. Terlihat sayap lebar dari jendela pesawat. Apakah si burung cuma numpang lewat? Tentu tidak. Burung dino bernama Quetzalcoatlus ini balik menyerang pesawat. Burung yang mirip ikran di film Avatar ini pun mencabik-cabik pesawat dengan paruhnya. Setelah pos merusak, si burung pun pergi. Kayla segera suruh Claire lontarkan diri. Yang mana hanya ada satu kursi pelontar di pesawat. Tahu itu, Owen datangi untuk memberi instruksi pada Claire. Dia juga pesan untuk menyelamatkan Macy ditutup kata I love you pastinya. Lalu Claire pun melontarkan diri meninggalkan Owen. Pesawat menukik tajam menuju sebuah dam beku. Apakah mereka akan selamat? Balik ke tim Alan, mereka sampai di kereta bawah tanah untuk lanjutkan pelarian. Tiba-tiba Ramsey muncul yang buat Alan dan Ellie berakting gak penting. Gak disangka, Ramsey tanya apa mereka berhasil mendapatkan bukti proyek Hexapod Allies. Rupanya Ramsey adalah mata-mata di Biosin untuk menjerat mereka terkait kasus epidemik belalang ini. Ramsey lah orang yang bocorkan proyek ini kepada Ian. Dia segera siapkan jalur untuk kabur bagi dua legend.
Tahu Ramsey di pihak mereka, Alan suruh Messi keluar dari persembunyian. Karena nggak ada banyak waktu, Ramsey segera minta mereka masuk ke kereta. Kita cek si Claire dulu. Dia berhasil selamat walau tersangkut di atas pohon di tengah hutan. Di sekitarnya banyak auman-auman manja dino, dan tepat di sampingnya muncul seekor Therizinosaurus. Dino bercakar wolverine yang merupakan hewan herbivora. Mungkin karena sombong punya cakar wolverine, Therizinosaurus ini hobi membantai hewan yang dia temui. Seperti nasib rusa nggak berdosa ini. Bukannya nunggu, Claire lepaskan diri dari kursi saat si dino wolverine masih di dekatnya. Akibatnya, Claire pun menjadi buruan si Therizinosaurus. Sambil merayap, Claire mengarah ke sebuah kubangan air. Lalu dia masuk ke dalam agar bisa mengalihkan si dino. Therizinosaurus terus ikuti dan inilah yang terjadi. Selamat. Dari kejauhan, Claire lihat pesawat jatuh dalam kondisi terbakar. Apakah Claire kembali menjadi single? Gak mungkin lah tokoh utama mati. Begitupun Kayla. Tanpa ragu mereka keluar dari pesawat untuk menyaksikan pesawat kesayangan Kayla yang nyungsep di es. Terus mereka coba jalan. Permukaan sekitar cukup tipis. Kalau nggak hati-hati mereka bisa terperosok ke dalam es. Sambil jalan mereka bertukar cerita. Kayla adalah seorang mantan angkatan udara, sedangkan Owen kita tahu dia adalah mantan angkatan laut. Dengan gaya jalan yang gak terlalu indah, mereka terus jalan menuju tempat aman. Disinilah Owen diberitahu kalau Kayla pernah ketemu Messi. Karena itu dia mau bantu Owen dan Claire. Mendadak Owen merasakan kehadiran sesuatu. Seekor Pyroraptor berjalan dengan creepy-nya dari balik bukit. Kedua mantan militer ini pun bersiap menghadapi dino berbulu ini. Akibat sembrono, langkah Pyroraptor membuat permukaan mulai terbelah. Gokilnya, Pyroraptor ini menyelam ke dalam es. Daripada melawannya, lebih baik mereka gunakan jutsu terbaik, yakni langkah 1000. Waktu lompati gundukan, Owen jatuh ke dalam es karena pijakannya pecah. Tentu itu membuat Pyroraptor langsung ambil ancang-ancang menyerang. Untung Kayla cepat menariknya keluar. Tapi tiba-tiba nyaris dipatok. Pyroraptor hanya bisa kecewa melihat kedua mangsanya menuruni lift. Anti hipotermia si Owen ini ya. Dalam lift, Owen dikasih alat pelacak GPS pada kursi pelontar untuk menemukan Claire. Emang benar ya, cinta bisa membuat orang nekat dan bodoh. Persetan cinta. Kita ke Dodson yang tahu ulah Alan dan Ellie di lab tadi dari rekaman CCTV. Berdasarkan data, diketahui mereka bisa masuk berkat gelang akses pemberian Ian. Jadi, Dodson pun minta dipertemukan dengan Ian. Selain itu, tampaknya kereta yang ditumpangi Alan, Ellie, dan Messi pun hendak disabotase. Dalam kereta, Ellie bilang kalau dia berteman baik dengan Charlotte. Bagi Ellie, Messi bukanlah hasil eksperimen, sebab Charlotte benar-benar ingin punya anak. Ya kenapa nggak nikah aja? Di tengah cerita itulah kereta dihentikan Dodson. Begitu keluar, mereka berada di suatu goa. Bermodalkan sebuah obor, mereka mulai menyusuri goa. Tanpa mereka tahu, ada sosok dino yang mengintai mereka. Di sisi lain, Ramsey dan Ian temui Dodson. Tanpa basa-basi, Ian dipecat. Di sela pembahasan, operator kabari kalau kereta yang ditumpangi Alan mereka dimatikan. Tentu itu mengejutkan Ian dan Ramsey. Sebelum pergi, Ian katakan pada semua orang di sana kalau Biosyn bisa mempercepat kepunahan manusia. Selesai dia berpidato, Dodson suruh Ramsey mengurusi kepergian Ian dari Biosyn. Walau begitu, Dodson tetap panik karena semua kejahatannya cepat atau lambat akan terbongkar. Kembali ke hutan, Owen temukan kursi lontar serta adanya bercak darah di dedaunan. Untuk memastikan pemilik darah tersebut, dia ikuti bercak darah di tanah. Tahu itu adalah darah dari rusa malang tadi, dia pun lega sang bebek masih hidup. Mendadak muncul seekor T-Rex. Lihat ada bangkai rusa nganggur, T-Rex pun mencomotnya untuk ganjal perut. Gak taunya Giganotosaurus datang karena gak suka ada T-Rex di area kekuasaannya. Sehingga adu kungfu dua predator puncak pun terjadi. Fight! Mau jadi jagoan lo? T-Rex yang kalah kuat pun mau gak mau harus mundur. Karena itu si rusa tadi menjadi milik Giganotosaurus. Buru-buru Ramsey membawa Ian ke garasi mobil. Setelah memberitahu jalur kemungkinan Alan dan lainnya berada, Ian pun pergi mencari mereka.
kalau Dodson sendiri sedang berusaha menghapus semua data mengenai Project Hexaport Allies. Namun, ada beberapa data yang hanya bisa dihapus dari server utama. Karena itu Dodson pergi ke server untuk menghapusnya. Di tengah aksinya, Ramsey muncul dan mendapati Dodson yang sedang menghapus berkas. Ramsey berusaha menyadarkan perbuatan Dodson terkait belalang jumbo. Akibat udah dibutakan akan ketamakan, Dodson tidak pedulikan semua saran dari Ramsey. Dodson mengambil hard disk berisi data Hexaport Allies lalu pergi untuk menghilangkan barang bukti. Scene pindah ke goa, mereka temukan sebuah tangga menuju ke atas. Tanpa mikir, Alan pun menaiki gunung memeriksa dulu. Awalnya aman, tapi begitu obor diarahkan ke tempat gelap. Tada! Mereka pun dikepung kawanan Dimetrodon. Mereka lari dari kejaran hingga tiba di gerbang yang terkunci. Di luar sana, Ellie lihat kedatangan Ian. Ian harus memecahkan kode gerbang sebelum ketiganya menjadi makanan para Dimetrodon. Masalahnya, Ian nggak tahu nomor kode gerbang. Sebagai ahli matematika, dia pun mencoba segala kode dengan 10.000 posibilitas. Di dalam orang udah panik dan Ian masih tetap santai. Agak beda emang bapak ini. Untungnya Ramsey lihat mereka dari monitor pengawas. Jadi dari ruang pengawas dia bukakan gerbang hingga selamatlah mereka semua. Claire yang temukan sebuah stasiun pengawas di hutan. Waktu dia turunkan tangga, sesuatu bergerak di balik semak. Saat tangga mulai turun, terlihat seekor Dilophosaurus sedang memperhatikan. Dengan tenang, Claire coba jalan ke tangga. Belum sampai dia jumpa lagi seekor Dilophosaurus. Kini Claire dikepung 3 ekor Dilophosaurus di sekitarnya. Bahkan salah satunya udah berada tepat di hadapan Claire. Jadi Claire pun diselamatkan Owen dan Kayla. Dodson bawa 2 stafnya untuk membakar belalang jumbo yang ada di lab L4. Dipikir udah aman, Dodson pun pergi. Tanpa diduga, kawanan belalang itu bisa menjebol ventilasi. Kawanan belalang yang terbakar itu terlihat oleh Kayla dan lainnya dari stasiun pengawas. Hal itu tentu menjadi masalah baru karena bisa membakar seisi hutan beserta para dino di dalamnya. Selain itu, belalang yang berjatuhan juga mengganggu mobil yang dikemudikan Ian, hingga hal ini pun terjadi pada mereka. Tenang, legends never die. Mobil yang terguling jatuh tepat di hadapan Owen dan Claire. Inilah momennya, pertemuan dari ikon baru dan lama Jurassic Series. Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, Owen Grady, dan Claire Dearing. Tanpa mengesampingkan semua karakter yang pernah muncul pastinya. Untuk memberiakan suasana pertemuan para ikon, Giganotosaurus datang meramaikan. Mau legenda atau apapun, kalau ada dino segede gaban di hadapan, hanya ada satu jalan, yaitu kabur. Giganotosaurus, the biggest carnivore the world has ever seen. Sambil kucing-kucingan di balik mobil, mereka harus menghindari Giganotosaurus. Mereka harus mencari jalan untuk masuki stasiun pengawas. I'm coming for you! This is... Woi, kamu ngapain? Saat terpojok inilah Ian mengulang adegan ikonik dari film pertama. Kalau dulu mengalihkan T-Rex, kini dia harus menghadapi dino yang lebih ganas. Bermodalkan kayu dan belalang bakar, dia mulai mencuri perhatian Giganotosaurus. Kali ini Ian gak lari, tapi dia lemparkan kayu tersebut ke rongga mulut si dino. Makin tua makin jadi. Mantap. Ketika naiki tangga, Ian nyaris kepleset. Untungnya masih ada Alan yang memegangnya. Lalu pintu stasiun pengawas juga berhasil dibobol. Tapi Owen dan Ellie yang ketinggalan nyaris dimangsa. Dengan sedikit aksi melompat, mereka berhasil menyusul yang lain. Jadi untuk sementara selamatlah mereka semua. Tapi bohong, Giganotosaurus masih sangat bersemangat berburu. Bahkan kaki Claire tersangkut tali yang ditarik Giganotosaurus. Dengan kerjasama dari yang lain, si dino gaban ini berhasil diusir pergi.
Sesuai prediksi, hutan mulai kebakar akibat lolosnya belalang bakar. Kondisi tersebut membuat Dodson menjadi frustasi. Mau nggak mau, orang-orang di Biosyn harus dievakuasi secepatnya, karena semua dino di Swaka akan digiring ke gedung utama Biosyn. Kebakaran yang terjadi menyebabkan sambungan komunikasi terputus. Di stasiun pengawas, Owen bercengkerama sama Alan yang saling mengenal karena reputasi masing-masing. Kayla juga memberikan rencana agar bisa kabur dari Pulau Swaka ini. Pertama, mereka harus bisa menyalakan sistem penangkal udara. Percuma bisa dapatin helikopter kalau nggak bisa mengudara. Jadi mereka harus pergi ke ruang kendali yang rutenya tersambung melalui pos-pos bawah tanah. Tanpa buang waktu, mereka turun melalui akses pintu di stasiun pengawas menuju bawah tanah. Kembali ke Biosyn, Dodson mengemasi barang termasuk kaleng legend yang dulu berisi embrio dino curian Dennis. Lalu Ramsey masuk ke ruangannya dengan tatapan dingin. Setelah Dodson sampaikan rencana baru untuk membangun ulang Biosyn, Ramsey tidak memberi respon. Sampai akhirnya Dodson sadar kalau dia adalah dalang di balik terbongkarnya proyek Hexapod Allies. Segala celotehan Dodson tidak Ramsey pedulikan. Dengan dinginnya dia pergi meninggalkan Dodson. Balik ke geng Owen yang tiba di ruang kendali. Sistem keamanan Biosyn sama dengan yang dipakai Taman Jurassic World. Saat Claire coba aktifkan sistem penangkal udara, monitor menunjukkan peringatan. Muncul Ramsey yang jelaskan itu artinya daya tidak cukup untuk menyalakan sistem. Cara satu-satunya adalah mematikan sistem utama yang panelnya berada di lantai atas. Tanpa ragu, Claire bersiap pergi dengan ditemani Ellie. Sedangkan Owen dan Macy mau pergi mencari Beta. Walau kedengaran aneh bagi Ian di mana manusia janji pada dinosaurus, mereka tetap akan pergi dengan mengajak Alan. Alan sebenarnya ogah, demi kebutuhan plot film sang legend pun terpaksa ikut. Kemudian Kayla pergi mengurus transportasi untuk kabur. Kalau si Dodson, dia pergi ke kereta bawah tanah untuk menuju landasan udara. Claire dan Ellie tiba di ruang panel sistem. Dengan hati-hati mereka menyusuri lorong mencari panel utamanya. Tiba di suatu sudut, mereka kaget karena lantainya penuh dengan belalang jumbo. Perlahan mereka lewati para belalang untuk mencapai panel. Tiba di sana, mereka bingung harus menekan tombol mana karena penjelasan Ian sangat tidak membantu. Dengan bantuan Ramsey, mereka dapat tombol yang harus ditekan. Begitu sistem mati, Dodson pun terkena dampaknya. No. Tanpa disangka, sistem malah restart. Bunyi yang dikeluarkan dari panel membuat para belalang bereaksi. Dengan senjata seadanya, Claire dan Ellie berusaha bertahan. Ellie ambil sebuah kapak emergensi. Selain untuk membela diri dari belalang, dia gunakan untuk merusak box panel sistem. Dan sebuah ayunan penutup dari Ellie berhasil membuat sistem penangkal udara kembali aktif. Kini ke Owen dan geng. Mereka lakukan pencarian di saluran pipa. Gak jauh jalan, Owen lihat tanda-tanda keberadaan si Beta. Mendadak Beta muncul dengan imutnya. Tembakan bius Owen pun gagal mengenai Beta. Saat Beta mulai menggoda lagi, Macy maju sambil menirukan metode triangulasi Owen untuk menenangkan Raptor. Owen juga minta Alan lakukan teknik serupa agar memberinya waktu buat mengincar Beta. Beta yang bingung akhirnya memutuskan menyerang Alan, tapi untungnya tembakan Owen tepat sasaran. Bereslah semua. Mari lihat nasib Dodson. Keluar dari kereta, dia temui lorong bawah tanah. Dengan senter dari HP, dia terus maju mencari jalan lain. Bukan dapat jalan, dia malah bertemu Dilophosaurus. Buru-buru dia balik ke kereta sampai terpleset hingga menjatuhkan kaleng legend. Dia nggak pedulikan dan terus masuk ke kereta. Gak taunya Dilophosaurus lain malah menerobos masuk kereta. Seperti rekan bisnis kotornya Dennis dulu, Dodson pun harus berakhir oleh serangan Dilophosaurus. Mau jadi jagoan lo? Sambil menggendong Beta di punggung, Owen mengajak yang lainnya balik ke ruang kendali, di mana Kayla udah dapat kendaraan buat mereka balik. Saat semua udah berkumpul, sosok yang gak diduga muncul yaitu Henry. Dia jelaskan tujuannya untuk bisa memperbaiki kerusakan akibat belalang jumbo dengan mempelajari Macy. Dia dibolehkan ikut berkat Macy yang percaya padanya. Tiba-tiba Kayla muncul untuk menjemput mereka. Ramsey segera ingatkan untuk tidak mendarat di sana karena para dino udah pada ngumpul di situ. Berhubung gak ada pilihan, terpaksa yang lain harus segera masuki helikopter.
baru juga mendarat. Kenalan lama mereka yakni T-Rex datang. Bukan untuk memangsa mereka, tapi untuk merebut gelar predator puncak dari Giganotosaurus. Kedua dino karnivora ganas ini tepat berada di antara manusia. Karena bukan urusan mereka, kabur adalah pilihan terbaik. Kedua dino itu mulai saling menyerang satu sama lain. Gigit sana, gigit sini. Tampak T-Rex bukanlah lawan sepadan Giganotosaurus. Manfaatkan momen itu, beberapa orang berhasil masuk ke helikopter. Namun beberapa di antaranya harus terjebak akibat brutalnya adu kungfu kedua dino. Bahkan mereka terancam kegencet papan di mana T-Rex terkapar. Ellie yang coba bantu malah menarik perhatian Giganotosaurus. Lalu Kyla tembakkan suar untuk mengalihkan Giganotosaurus. Saat itu juga dia melihat lawan baru, si Dino Wolverine Therizinosaurus. Therizinosaurus yang ukurannya gak kalah besar ini pun merasa terusik oleh Giganotosaurus. Berkat kejadian itu, geng tersisa bisa selamat masuk ke helikopter. Jadi, waktunya lepas landas dan kabur sejauhnya. Ketika helikopter mulai terbang, lampu sorot yang menyinari T-Rex membuatnya kembali sadar. Gak terima dikalahkan, dia berniat tag team buat kalahkan Giganotosaurus. Aksi keroyokan mereka ini pun akhirnya This is Sparta! Brutality. biarpun menang dibantuin, yang penting gelar predator puncak Gunung Dolomite adalah milik T-Rex. Singkat cerita, para rombongan selamat sampai di titik aman. Ramsey dan Ian membocorkan tindak kejahatan dalam Diosin pada media. Alan dan Ellie berteduh di bawah pesawat. Patah hati fans melihat mereka pisah di tahun 2001 akhirnya ditebus di film ini. Ajakan Ellie ke Alan untuk ikut dengannya dalam menuntaskan kasus belalang ini diterima dengan cara begitulah. Gak ada yang menarik dari lihat kakek dan nenek ciuman, kadang-kadang. Sedangkan Owen dan Claire berhasil menuntaskan janji untuk melindungi Macy. Demikian akhir dari petualangan mereka di Pulau Suaka Dolomite. Dan kembali, tempat itu kini menjadi habitat liar para dinosaurus yang selamat. Ellie dan Alan harus menghadiri sidang kasus Diosin. Sementara Henry berhasil menemukan solusi mengatasi epidemik belalang. Hari itu dia bebaskan seekor belalang jumbo yang telah dimodifikasi DNA-nya. Belalang ini akan tularkan patogen yang bisa menghentikan belalang jumbo lain untuk menyerang ladang. Kalau si Kyla, dia beli pesawat baru yang sama bobroknya dengan pesawat lama dia. Saatnya menunaikan janji pada Blue. Beta dilepas untuk memanggil induknya. Gak lama, Blue muncul. Begitu lihat emaknya, Beta pun senang. Lalu Blue mengajak pergi anaknya. Belum jauh, dia berbalik ke Owen. Dengan tatapannya seolah mengatakan terima kasih pada Owen sebelum akhirnya pergi menjauh. Demikian akhir film Jurassic World Dominion. Bagaimanapun, manusia sekarang harus bisa hidup berdampingan dengan makhluk yang udah ada jauh sebelum kita ada. Tamat. Happy ending sekali film ini. Emang film anak-anak soalnya. Polanya gini loh. Dari film pertama sampai terakhir ini, jalan ceritanya selalu melibatkan anak kecil. Film pertama ada Lex dan Tim, kedua ada Kelly, 3 ada Eric, 4 si Zack sama Gray, 5 dan 6 si Macy. Terus yang mati cuma antagonis doang, karena pesannya adalah jangan jadi orang jahat. Terus kalau diperhatiin, gak ada adegan manusia bunuh dino. Fun fact lain itu, T-Rex yang muncul di semua series Jurassic itu T-Rex yang sama dari film pertama. Jadi umurnya udah tua banget itu, engkongnya T-Rex. Film ini juga banyak mereka ulang film-film lama. Kayak adegan ikonik Ian, kata-kata do not move-nya Alan, si Ellie yang pergi buat urusan sistem panel, antagonis yang mati terus kaleng legendnya jatuh, karena dino yang sama lagi. Itu sih uniknya itu. Pokoknya beres sudah semua cerita Jurassic series. Masih ada film-film menarik dalam proses editing. So, thank you buat yang udah ngikutin ya. See you all. Bye.